Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa summa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal anbiya'i wa syuhada'i wa ulama ila amilin wal musannifin al-muhaddisin wa jami'in Sumaila jami'ah syai'ulillahi lahumul fatihah a'udhu billahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah musalla An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita, menuntun kita, membangunkan kita dari tidur kita, dan Allah menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita menuju mushola yang kita cintai ini guna menaikkan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pagi hari ini tentang nazar, ya, melanjutkan tentang nazar yang tidak wajib dilaksanakan dan hukum-hukumnya. Karena kemarin kita sudah menjelaskan tentang nazar itu, ya. Di sini terjadi silang pendapat, ya, tentang nazar yang wajib dilaksanakan, karena ada nazar yang di situ sebenarnya nazar itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada orang bernazar karena berbuat maksiat dan lain sebagainya, setelah apa yang diucapkan, apa yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan terwujud,
maka perbuatan maksiat itu tidak wajib dilaksanakan. Dalam hal ini ada kafarat atas nadar mutlak, ya. Nah, kafarat itu denda, ya. Para ulama berselisih pendapat tentang apa kafarat atas nadar mutlak, di mana orang yang bersangkutan tidak menyebutkan apa-apa selain hanya mengatakan saya bernadar kepada Allah. Ya, apa yang diinginkan? Karena di sini tidak secara spesifik, tidak secara khusus. Umpama saya bernadar kepada Allah ketika saya naik kelas. Nah, karena di sini hanya saya bernadar kepada Allah dan tidak disebutkan secara tertentu. Menurut kebanyakan ulama, dalam hal ini kafaratnya seperti kafarat sumpah, bukan yang lain, ya. Sebagian ulama besar, ya. Tapi menurut sebagian ulama yang lainnya, kafaratnya seperti kafarat zihar, ya. Kafarat zihar kemarin sudah saya sampaikan. Zihar itu menyamakan anggota, bagian anggota tubuh istri kita dengan anggota tubuh ibu kita, zihar, ya. Dalam kalau secara letter bahasa zihar itu artinya geger, punggung. Nah, cuman dalam hal ini tidak hanya punggung saja menyebabkan orang tersebut terkena denda, apalagi yang lain. Mungkin wajah, ya Allah, istriku, kamu wajahnya plek seperti ibumu. Nah, ini sudah masuk ke dalam zihar. Nah, ini ada kafaratnya. Kafarat itu denda, ya. Dan menurut sebagian ulama yang lain lagi, kafaratnya adalah melakukan ibadah minimal berupa puasa sehari atau sholat 2 rakaat. Ini adalah kafarat minimalis, paling sedikit, ya, banyak sehari, ya, sekali sehari. Dasar yang dijadikan pedoman oleh kebanyakan ulama ialah hadis Uqbah bin Amin. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kafarat nadar itu seperti kafarat sumpah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, argumen ulama-ulama yang menetapkan kafaratnya berupa puasa sehari atau sholat 2 rakaat, karena itulah batas minimal dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan argumen yang digunakan oleh ulama-ulama yang menetapkan kafaratnya seperti kafarat nadar bukan qiyas maupun nas. Jadi ulama itu kalau lu pingin ibadah minimal ya puasa sehari, ya. Kebetulan hari ini kan Yaum Asyura, ya, tanggal 10 Muharram. Nabi, ya, dalam sebuah riwayat Nabi SAW berjalan-jalan di sebuah kampung di Madinah, ketemulah orang-orang Yahudi. Mereka ditanya, kamu sedang ngapain? Ya, saya sedang berpuasa. Kenapa puasa? Di hari ini, ya, di hari ini tanggal 10, maksudnya 10 Muharram, ya, kebetulan hari ini tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi mengatakan, di hari ini Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun. Nah, maka untuk menghormati keselamatan Nabi Musa, orang-orang Yahudi pada tanggal 10 Muharram atau Asyura melakukan puasa. Nah, kemudian Rasulullah mendapat penjelasan seperti itu. Saya lebih berhak daripada Musa. Nah, maksudnya saya harus juga mengikuti puasa karena sama-sama Nabi. Bahkan tidak hanya sama, bahkan beliau berpesan, seandainya aku diberi umur panjang oleh Allah, tahun depan saya akan melakukan puasa Asyura. Nah, seperti itu. Nah, jadi ibadah minimal
dalam pelanggaran tadi ialah puasa sehari atau sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Jadi Bapak Ibu untuk sholat sunnah itu minimal 2 rakaat. Ya. Loh Pak, ada witir 1 rakaat. Witir itu ganjil. Ya witir minimal 1. Ya, ini yang dimaksud adalah ibadah-ibadah sunnah yang umumnya. Ya. Jadi itu. Kemudian nazar pergi ke Ka'bah dengan berjalan kaki harus dilaksanakan. Nah, apakah seperti itu? Ya ini. Nah, ini termasuk orang yang memiliki nazar. Tapi kalau ini diucapkan oleh orang Indonesia kemudian memiliki nazar seperti itu, ya berapa tahun butuh yang dibutuhkan. Kalau jalan pakai sepeda, kalau orang Indonesia bersepeda menuju Mekah butuh waktu sekitar 8 bulan. Tapi kalau jalan kaki ya bertahun-tahun, mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Tapi belum ada sepertinya. Kemudian para ulama sepakat bahwa nazar pergi ke Ka'bah dengan berjalan kaki harus dilaksanakan. Ini bagi orang-orang atau penduduk yang memungkinkan. Ya, waktu itu kan ya sekitaran Madinah, ya di Jazirah Arab lah, di Jazirah Arab. Ya. Yang mereka perselisihkan ialah bagaimana kalau di tengah jalan ia tidak sanggup melanjutkan. Nah, dia memiliki nazar untuk berjalan kaki menuju Ka'bah atau Mekah. Tapi ternyata saat melaksanakan nadarnya tersebut di tengah-tengah perjalanan dia ada gangguan. Apakah karena gangguan ini sehingga orang tersebut tidak bisa melanjutkan? Bagaimana? Apakah ada kafarat atau bagaimana yang harus dilakukan? Menurut sebagian ulama, ia tidak wajib berkewajiban apa-apa. Tetapi menurut bagian yang lain, ya tetap terkena sanksi. Dan tentang sanksinya ada 3 pendapat, ya. Karena dia belum melaksanakan, walaupun sudah ada niat, ya, ada niat untuk melaksanakan nadarnya menuju ke Ka'bah dengan jalan kaki, tapi ternyata di tengah perjalanan tidak bisa melanjutkan. Nah, ini menurut sebagian ulama ya sudah tidak ada kewajiban karena dia sudah memiliki niat dan sudah melaksanakan, tapi ternyata di tengah perjalanan ada gangguan. Tapi menurut ulama yang lain ada 3 pendapat. Menurut ulama-ulama penduduk Madinah ia harus berjalan kaki, sekali lagi dimulai dari mana ia tidak sanggup melakukan perjalanan tersebut. Ya ibarat di ini Ka'bah, panjenengan tinggal di sebelah sana, jaraknya 200 atau 1 kilo, kemudian ternyata baru 100 meter tidak ada perjalanan. Apakah harus melanjutkan atau sudah cukup dianggap seperti itu? Ternyata ada pendapat ulama yang mengatakan ya harus dilanjutkan waktu dimana saat itu tidak atau berhenti, ya, dilanjutkan dari itu, melanjutkan, meneruskan perjalanan seperti itu. Dan ia boleh dengan naik kendaraan, namun ia wajib bayar dam. Nah, ada yang mengatakan boleh melanjutkan perjalanan dengan kendaraan. Tadi kan nadarnya berjalan kaki, tapi karena ada sesuatu hal, maka orang ini boleh melanjutkan menuju ke Ka'bah dengan menaiki kendaraan. Tapi dia wajib membayar dam. Inilah pendapat yang dikutip dari Ali karamallahu wajhah, sahabat Rasulullah, kemunakan Rasulullah, juga menantu Rasulullah SAW. Ya. Menurut ulama-ulama penduduk Mekah, ia wajib menyembelih seekor binatang kurban tanpa mengulangi perjalanannya. Nah, wah, ini ya agak berat ya menyembelih binatang kurban. Dan menurut Imam Malik,
ia wajib melakukan kedua-duanya, yakni ia wajib pulang kembali untuk mengulang perjalanan dari awal dan wajib berkorban seekor binatang. Nah, ini memang Imam Malik itu keras ya, dalam pendapat-pendapatnya selalu keras ya. Jadi lempeng. Ya, dia harus mengulang lagi dari umpama dari rumah sudah setengah perjalanan dia nggak mampu, ya harus balik lagi dari rumahnya. Dan harus menyembelih binatang korban. Seperti itu. Silang pendapat tersebut ya bersumber dari beda penyamaan antara hal tersebut dengan bentuk ibadah yang lain, dan juga karena ada hadis yang dipahami secara berbeda. Ulama-ulama yang menyamakan orang yang tidak mampu melanjutkan perjalanan tersebut dengan orang yang berhaji tamattu dan haji qiron, karena haji qiron itu berarti menggabungkan dua kewajiban perjalanan dalam satu perjalanan. Ya, haji qiron itu menggabungkan jadi dua kewajiban, yaitu orang berangkat haji dari Indonesia ke Mekah tidak hanya melaksanakan haji tapi dia melakukan umroh. Nah, seperti itu. Jadi qiron itu bersamaan, tidak setelah umroh tidak melepaskan kain ihramnya, tidak keluar dari ihramnya, dia sampai melanjutkan wukuf dan selesai lepas umroh. Itu qiron. Ada juga yang tamattu. Nah, tamattu itu ya sudah kita jelaskan pada pembahasan tentang haji. Ya, begitu datang dari Indonesia melaksanakan umroh, selesai lepas ihram, ya dia boleh bersenang-senang, boleh ganti pakaian seperti biasa, dan pada tanggal 8 atau 9 Dzulhijjah baru keluar menuju Arafah untuk wukuf. Nah, itu namanya haji tamattu. Haji bersenang-senang boleh gitu. Karena haji qiron itu berarti menggabungkan dua kewajiban dalam perjalanan, maka mereka mengatakan ia wajib menyembelih seekor binatang korban seperti yang diberlakukan terhadap orang yang haji qiron dan orang yang berhaji tamattu. Ya, ini sudah kita bahas ya. Ulama-ulama yang menyamakan hal itu dengan perbuatan-perbuatan haji pada umumnya yang terkait dengan menyembelih binatang korban, maka mereka mengatakan bahwa ia wajib membayar dam. Ya, makanya orang yang haji tamattu atau haji qiron dia harus membayar dam dengan apa? Menyembelih seekor binatang. Dan ulama-ulama yang berpedoman pada hadis-hadis yang menjelaskan hal itu, mereka mengatakan jika tidak sanggup, ya tidak berkewajiban apa-apa. Kalau memang tidak ada kemampuan untuk sana, ya tidak ada kewajiban yang lain. Nah, kata Abu Umar, hadis-hadis yang terkait dalam pembahasan ini menunjukkan untuk menghilangkan kesulitan. Jadi memang Allah itu tidak menyulitkan, ya, tidak menyulitkan hambanya. Tidak mampu, tidak dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, dalam ayatnya kan seperti itu. Jadi Allah tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan terhadap kemampuan orang lain. Tidak mampu untuk berkorban, ya tidak berkorban. Tidak mampu untuk melaksanakan sesuatu, maka dalam hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin akan menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah itu sesuai kemampuan. Tapi dalam meninggalkan larangan ini harus sekuatnya. Jangan untuk meninggalkan larangan belum bisa. Kayak gini, saya itu belum bisa meninggalkan mabuk.
Kalau dulu zaman Rasulullah dibiarkan seperti itu, tapi sekarang berbeda, ya. Kalau dulu bertahap untuk, karena apa? Orang yang meminum minuman khamr, contohnya yang saya sampaikan sekali lagi, meminum minuman khamr itu, ya, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Nah, ini luar biasa. Nah, dari itu ya contoh, ini hanya contoh dan lain sebagainya. Salah satu dari hadis, ya, Uqbah bin Amr al-Juhani, ya, berkata, nadharat ukhti antamsya ila baitillahi azza wa jalla fa'amaratni an asfatniya laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaftaitu laha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala litamsi wal tarkab. Saudara perempuanku bernazar akan berjalan kaki ke rumah Allah, yaitu ke Baitullah, ke Ka'bah yang maha mulia lagi maha agung. Ia menyuruh aku untuk meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, dan aku pun memenuhi permintaannya. Beliau bersabda, ia boleh berjalan kaki dan boleh naik kendaraan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ketika ada orang bernazar ingin jalan kaki menuju ke Ka'bah, namun ternyata diukur kemampuan kalau berjalan kaki, ya, gempor, ya, daripada sakit dan sebagainya, kata menurut hadis ini boleh dia melakukan perjalanan dengan jalan kaki, boleh menaiki kendaraan. Yang jelas tujuan untuk menunaikan nazar menuju ke Ka'bah sudah dilaksanakan. Nah, seperti itu. Hadis Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yuhadi bainal nadaihi fasa'ala anhu faqalu nazara ayyam syafaqala alaihi salatu wassalam innallaha la ghaniyun an ta'dzibi hadha nafsah wa amarhu an yarkabahu. Jadi sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki, ya, yang yuhadi bainabnataihi, ya, menunjukkan, ya, antara dua anak perempuan. Fasalan faqalu nadaro an yam syafaqala alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut bernazar ingin berjalan kaki. Maka Rasulullah SAW bersabda, innallaha la ghaniyun, sesungguhnya Allah itu maha kaya, atau dalam hal ini adalah maha pengampun, an ta'dzibi hadza nafsah, dari menyiksa orang tersebut dan memerintahkan untuk menaiki kendaraan. Maksudnya bagaimana? Ya, ini tadi hampir mirip dengan hadis yang di atas, yaitu sing penting kamu melaksanakan nazarnya untuk mendatangi Ka'bah, baik dengan jalan kaki atau dengan kendaraan. Allah itu maha mengetahui, sing jelas seperti itu, ya, kan nazarnya saya berjalan kaki, tapi kalau dipaksakan tidak mampu, ya, daripada menimbulkan kesakitan, sakit karena capek, kecapean dan sebagainya, ya, berjalan naik kendaraan sangat dianjurkan. Yang ketiga, bernazar pergi dengan berjalan kaki ke Masjid Nabawi atau Baitul Maqdis dengan tujuan guna melakukan sholat, ya. Masjid Nabawi itu posisi di Madinah, ya. Kalau sekarang terkenalnya Masjidil Haram juga, ya. Haramain itu masjid yang ada di Madinah dan Makkah. Nah, Baitul Maqdis itu ada di Palestina, ya. Sekarang saat ini sedang menjadi perebutan, ya, antara yang berhak itu
kaum muslim atau mereka orang-orang Yahudi, karena merasa ini peninggalan atau tempat itu sangat bersejarah ya. Setelah sepakat atas kewajiban melaksanakan nadar berjalan kaki untuk beribadah haji atau umroh, maka para ulama berselisih pendapat tentang orang yang bernazar pergi dengan berjalan kaki ke Masjid Nabawi atau Baitul Maqdis dengan tujuan guna melakukan sholat di sana. Jadi ada perbedaan pendapat tadi tentang kalau untuk umroh, haji dan atau umroh. Nah itu sudah kita bahas. Ini sekarang pertanyaannya karena ada 3 masjid yang sangat dianjurkan kita untuk mendatanginya, Bapak Ibu. Jadi Masjidil Haram yang posisinya di Makkah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan yang ketiga ada Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Ini Bapak Ibu, kalau memang diberi kemampuan untuk melaksanakan hadis ini, silahkan datangi Masjid Al-Aqsa. Jangan hanya Masjid Haram dan Masjid Nabawi saja. Sesekali ya kita datang ke Masjidil Aqsa. Ya. Maksudnya karena itu menurut hadis Rasulullah tadi sangat dianjurkan, ya sangat dianjurkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan tidak boleh ya tergesa-gesa menuju masjid kecuali 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maksudnya ya kalau ada kemampuan ya silakan datang ke sana ya, untuk jangan disepelekan, jangan diabaikan. Bahkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini tercantum dalam Al-Quran. Ya, saat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW minal Masjidil Aqsa ilal Muntaha, maksudnya ke Mi'raj ya, ke Sidratul Muntaha ya. Dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan setelah dari Masjidil Aqsa ini Rasulullah SAW Mi'raj menuju langit ke-7 dalam keterangannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i ya tentang berjalan menunaikan nazar menuju 3 masjid ini, masjid tadi Nabawi ataupun Masjid Al-Aqsa. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ia wajib melaksanakan nazarnya tersebut. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan wajib kalau sudah orang tersebut bernazar. Dan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi mengatakan ia tidak wajib melakukannya. Ini berbeda pendapat. Karena dengan melakukan sholat di sana sudah cukup. Demikian pula menurutnya kalau orang tersebut bernazar untuk sholat di Masjidil Haram, kewajiban berjalan ke Masjidil Haram memenuhi nazar sama dengan menunaikan ke ibadah haji dan umroh. Nah ini kata Abu Yusuf, seorang murid Imam Abu Hanifah, orang yang bernazar akan menjalankan sholat di Baitul Maqdis atau di Masjid Nabawi, maka ia wajib melaksanakan nazarnya tersebut. Ini Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah tadi mengatakan tidak wajib untuk melaksanakan nazar itu menuju Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa untuk menunaikan sholat di sana. Menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib untuk melaksanakan. Tapi ada salah satu muridnya namanya Abu Yusuf mengatakan wajib. Tetapi jika ia sholat di Masjidil Haram, hal itu dianggap cukup sebagai gantinya. Ada komanya tadi dari Abu Yusuf mengatakan itu wajib. Tapi kalau sudah jenengan tidak mampu untuk
ke Masjid Nabawi atau ke Masjid Aqsa untuk menunaikan nadarnya, tapi jenengan sudah mengganti dengan sholat di Masjidil Haram yang berada di Mekah, itu sudah cukup, kata Abi Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik tadi wajib. Imam Syafi'i biasanya orangnya lentur, tapi dalam hal ini mengatakan menurut mayoritas ulama, nazar sholat di masjid selain ketiga masjid tersebut tidak wajib dilaksanakan berdasarkan sabda Nabi SAW, la tusrojul matiu ila disalasin fadzakara masjidil haram wa masjidahu wa baital maqdisi. Tidak boleh bepergian selain ketiga masjid. Beliau menyebutkan satu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Baitul Maqdis. Jadi ada orang yang mengatakan ojo kesusu rono-rono kecuali telung masjid. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini bagi yang diberi kemampuan. Nah, nanti kalau pas umroh tambah ke Palestina. Pak, sana lagi perang takut. Nah, ini beda lagi. Ya, mudah-mudahan ke depan untuk biasanya kalau orang-orang umroh sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa, ya, insya Allah selamat. Tapi saat ini kondisinya lagi seperti itu, gawat. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa nazar untuk berjalan kaki ke masjid-masjid yang dikenal memiliki keutamaan tersendiri ialah wajib. Ya, jadi masjid-masjid kok memiliki keutamaan. Intinya ini Masjid Demak, masjid bersejarah yang dibuat oleh Wali Songo. Nah, ya silakan datang ke sana, bernazar, wah aku nanti naik pangkat mau ke sana kayak gitu. Nah, di sana ya sholat, maksudnya sholat berdoa pada Allah SWT. Nah, argumen mereka dalam hal ini ialah fatwa Ibnu Abbas kepada putra seorang perempuan yang bernazar berjalan kaki ke Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang berada di Madinah. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW saat hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ya, Masjid Quba. Ya. Lalu keburu meninggal dunia sebelum sempat melaksanakan nadarnya. Ibnu Abbas menyuruh anak itu untuk melaksanakan nazar mendiang ibunya tersebut. Nah, ada orang yang bernazar, seorang wanita bernazar ingin ke Masjid Quba, tapi ternyata belum melaksanakan, orang ini meninggal, seorang wanita tadi. Nah, ini menurut Ibnu Abbas menyuruh anak dari perempuan tersebut untuk menunaikan nazar ibunya tadi, yaitu mendatangi atau sholat di Masjid Quba. Nah, berdasarkan ini maka orang mengatakan nazar boleh diwakilkan jika orang yang bernazar tidak bisa melaksanakan, ya, atau ada gangguan atau ada ya yang tidak bisa untuk menunaikan nazar tersebut. Nah, silang pendapat para ulama tentang bernazar pergi ke masjid-masjid selain 3 masjid di atas karena beda pemahaman terhadap hadis tidak boleh bepergian selain ketiga masjid ini. Apakah larangan tersebut untuk keperluan menjalankan sholat fardu di luar Baitul Haram atau untuk menjalankan sholat sunnah? Nah, ulama-ulama yang berpendapat untuk menjalankan sholat fardu, padahal menurut syariat ialah fardu itu tidak boleh dinadari. Sholat fardu, Bapak Ibu, tidak boleh dinadari. Saya nanti sholat duhur
di masjid Baitur Rahman. Ya nah iya, kalau jenengan nanti posisinya di Baitur Rahman. Sebagian ulama mengatakan untuk menunaikan sholat fardu tidak boleh dinadari. Ya ketika panjenengan berada di mana, kok waktunya zuhur, ya di masjid dekat situlah jenengan berkewajiban untuk menunaikan sholat fardu tadi. Karena mereka mengatakan bahwa nazar berjalan kaki menuju Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa untuk sholat di sana tidak wajib dilaksanakan. Ya, ada ulama yang mengatakan gitu, tidak wajib untuk dilaksanakan. Tapi untuk sholat, ya maksudnya aku bernazar ingin melakukan sholat zuhur di Masjid Nabawi, di Masjid Aqsa. Contoh. Nah, posisinya mengatakan seperti itu berada di Mekah. Ya kan tidak memungkinkan. Jenengan kalau sekarang mungkin di Semarang, Jakarta 1 jam. Salah bernazar nanti sholat zuhur saya akan berada di Istiqlal. Kayak gitu. Daripada membayangkan nggone Mekah, Madinah, Masjid Aqsa. Tapi ini kaitannya adalah melaksanakan sholat zuhurnya di masjid yang dia sebutkan tadi. Ya. Oh, saya zuhur nanti akan sholat di Masjid As-Salam, di Masjid As-Safat. Ya, kalau memang terjangkau, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya untuk menjalankan sholat fardu atau kewajiban sholat ini tidak wajib atau tidak perlu dinazar. Karena itu merupakan kewajiban rutin. Ulama-ulama yang berpendapat bahwa nazar itu terkadang bisa berupa amalan yang aslinya sudah wajib, dan mungkin yang dimaksud ada dua masjid tersebut untuk sholat sunnah berdasarkan sabda Nabi SAW. Salah satu kali di masjidku ini lebih sholat satu kali di masjidku ini lebih utama daripada sholat 1000 kali di masjid yang lain. Dan sholat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 kali dibanding dengan sholat di masjid yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah keutamaan orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu 1000 perbandingan 1 banding 1000. Di Masjidil Haram perbandingannya 100.000 kali banding 1 banding 100. Oh ini iya Pak, kalau saya punya duit enak, kalau orang-orang punya duit banyak untuk bisa melaksanakan sholat di sana, tapi yang nggak mampu. Ini ada kajiannya tersendiri. Bahkan orang yang tidak ada kemampuan untuk menunaikan umroh atau haji, Rasulullah memberikan bocoran orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia berzikir, berdoa, membaca Al-Quran dan sebagainya sampai waktu syuruk, waktu terbitnya matahari, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Nah, ini adalah bocoran dari Rasulullah SAW agar orang-orang yang tidak mampu untuk menunaikan haji atau umroh tidak berkecil hati, tidak mendapatkan pahalanya. Nah, Rasulullah memberikan solusi. Ya solusinya apa? Sholatlah subuh secara berjamaah di masjid atau mushola, kemudian setelah sholat itu berzikir, tadarus dan sebagainya. Yang jelas belum beranjak dari tempat itu, kemudian waktu syuruk, ya dia kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sementara Bapak Ibu,
yang disebut sholat itu mencakup yang fardu dan yang sunnah, maka mereka mengatakan nadar tersebut wajib dilaksanakan. Tetapi Imam Abu Hanifah mengartikan hadis di atas untuk sholat fardu saja, karena hadis tadi harus dikompromikan dengan sabda Nabi SAW, sholat yang dilakukan oleh salah seorang kalian di rumahnya itu lebih baik daripada yang melakukannya di masjidku ini, kecuali sholat fardu. Ini kaitannya sholat sunnah, Bapak Ibu. Sholat sunnah itu memang yang diutamakan, ya. Sholat sunnah dilakukan di rumah, ya. Lupa katanya tadi untuk mendapatkan pahala haji dan umroh itu kan jamaah subuh, jangan pulang. Jamaah subuh itu, sholat subuh itu tidak ada sholat ba'diyahnya, ya. Haram untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah subuh, ya. Bagi yang sudah biasa, ya, janganlah wah saking sergepe, ya, sholat subuh ada ba'diyahnya, ini salah, tidak perlu. Nah, nanti sambil menunggu matahari terbit, Anda bisa melakukan, yang bisa baca Quran, yang enggak ya mampu membaca apa, berzikir, ya, baik zikir sirri, zikir khafi, zikir jahar, ya, ambil baca-baca apa yang dia mampu sambil menunggu matahari terbit. Setelah begitu muncul matahari terbit, namanya waktu syuruk, ya, maka ada kata masyrik, maghrib. Masyrik adalah tempat terbitnya matahari, maghrib adalah waktu atau tempat terbenamnya matahari. Maghrib. Nah, waktunya syuruk itu pagi, maghrib sore. Nah, itu. Jadi kalau oh iya, ternyata ada faedah, ada pahala yang luar biasa ketika orang melaksanakan sholat subuh jamaah. Nah, kaitannya dengan sholat sunnah utamanya baik laki-laki maupun perempuan dilakukan di rumah, karena ada salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan naumiru buyutakum bi qiraatil Quran was shalah. Terangi, berilah cahaya rumahmu itu dengan membaca Al-Quran dan sholat sunnah. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Wis ora tau dinggo maca Quran, ora tau dinggo sholat sunnah, anane mung nyetel ya kayak gitu, berita-berita YouTube, dangdut dan sebagainya. Bukan berarti ini, oh ya, kita hargai, boleh menghiburan-hiburan asal tidak melelaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya gitu. Jadi wah Pak, berarti aku naik sholat sunnah di musola, di masjid, Anda boleh saja. Tadi kan Rasulullah mengatakan lebih utama sholat sunnah itu dilaksanakan di rumah, karena tadi hiasilah, terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran atau sholat sunnah. Wah, kebablasan Pak, aku sholatnya sampai di rumah terus. Nah, karena nyaman, bisa jamaah dengan istri, dengan anak, ya tidak boleh. Menjalankan sholat, ya, sholat berjamaah di masjid atau musola itu bagi laki-laki ada yang mengatakan wajib, ya, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, kalau laki-laki sholatnya di rumah, alasannya bisa ngimami istri dan anak-anak, nah untuk apa dibangun masjid, dibangun musola? Ya, karena masjid dan musola harus dimakmurkan. Innama ya'muru masajidallahi
man amana billah wal yaumil akhir. Ya, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid atau mushola itu yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya, mudah-mudahan kajian ini menambah hasanah wawasan keilmuan kita. Ya. Jadi kita Pak membingungkan Pak, wajib ya boleh, nah kayak gitu, nazar apa meneh, ya ini untuk menambah pengetahuan kita. Jadi ketika kita ingin bernazar boleh saja, bahkan dianjurkan ketika kita ingin menggapai sesuatu yang baik, ya, bernazar biasanya Allah akan mengabulkan seperti itu. Ya, begitu untuk pertemuan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya minta maaf mungkin dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, ada yang salah ucap. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam kebaikan dan kebenaran di jalan takwa. Mari kita akhiri dengan bacaan wal asri dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.